Itulah yang kata orang itu, kenapa harta warisan itu panas sebegitu. Nah, itu nggak panas harta warisan itu. Karena orang tua tidak merasakan, kan dia doanya masih berlaku, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk orang di dunia. Maka hati-hati. Maka doa anak yang solih itu pasti diijabah oleh Allah. Sekarang kalau kita punya anak, dia berdoa belum kita rasakan. Kapan? Setelah ibu bapak dimasukkan ke liang kubur itu. Ketika anak atas dunia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1 miliar pun tidak bisa dinilai doa itu, berapa pun tidak bisa dinilai. Kenapa? Bisa melepaskan ayah ibu dari siksa kubur. Nabi yang menjamin, iza mata ibnu Adam in qata'a min salasin shadaqatun jariyah wa waladun sholih yad'u lahu. Anak yang solih yang mendoakan ayah ibu. Beruntunglah kalau anak-anak yang solih itu insyaallah bisa menyelamatkan ayah ibu. Yang ketiga, dahsyatnya anak solih itu. Suatu saat Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, tahukah kamu orang yang mandul itu? Para sahabat menjawab, orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kata Nabi, tidak. Orang yang mandul adalah orang ketika di dunia dia punya anak, satu pun tidak anak yang soleh, satu pun tidak bermanfaat untuk agamanya Allah. Itu di mata Allah orang seperti orang mandul, hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita punya anak soleh, kita terhindar dari sifat pandangan Allah hina kepada kita. Terhindar. Kita melihat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang yang Allah titipkan anak, dia tidak menggunakan tanggung jawabnya itu mendidik anak yang soleh, maka dipastikan dia hina di hadapan Allah. Dan bukan sekedar itu, yang paling membahayakan posisinya, ketika dia punya anak, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ternyata seorang ayah itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau anak kita tidak bangunkan sholat, dia senang. Kita tidak suruh baca Al-Quran, dia senang. Tapi nanti ketika dia diseret di api neraka itu, dia melihat bagaimana para api neraka, dasarnya api neraka. Ketika diseret, dia akan minta tolong, wahai ayah tolong, ibu tolong. Dia minta tolong pada ibunya, tapi sudah tak bisa ditolong. Ketika dia lihat tidak bisa ditolong, dia akan protes kepada Allah. Ya Allah, kalau dulu ayah saya ribut setiap subuh bangunin saya tidak akan masuk api neraka. Kalau dulu ayah ibu saya ribut setiap maghrib suruh saya baca Al-Quran, saya tidak akan sepertinya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, seret bapak saya ke api neraka. Kalau memang terbukti kelalaian ayah ibunya tidak pernah menyuruh anaknya sholat, menyuruh anaknya baca Quran, maka yang tadinya secara amal pribadinya ayahnya itu akan masuk surga. Tapi karena tidak berhasil mendidik anak, tidak ada sungguh-sungguh mendidik anak, dipastikan dia akan diseret beserta anaknya masuk api neraka itu. Coba pertanyaannya sekarang, posisi anak kita sekarang di mana? Posisi anak kita sekarang di mana? Apakah anak kita itu jadi musuh buat kita? Apakah anak kita itu qurratan a'yun buat kita? Apa anak cuma perhiasan buat kita? Itu bahasa Al-Quran. Idealnya seperti yang kita doakan, Rabbana habalana min aswajina wa zurriyyatina qurratan a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Para jamaah sekalian, inilah tausiah singkat kita. Insyaallah kalau kita persiapkan ini sebagai kesimpulan, pertama kalau kita ingin husnul khotimah, senyum saat kita menutup mata, indah saat menutup mata. Pertama, cepat-cepat taubat kepada Allah. Pertama adalah taubat dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada manusia. Yang selanjutnya, kalau ingin husnul khotimah, siapkanlah perbendaharaan kita. Salah satunya adalah anak yang soleh, yang insya Allah kalau nanti ditimbang amal ibadah kita tidak cukup masuk surga, tapi kalau ada anak yang soleh, insya Allah bisa menutupi itu semuanya sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Kita bisa interpretasi masing-masing sehingga kita bisa persiapkan kematian yang kita tidak tahu kapan yang akan menjemput kita, sehingga kita dimatikan dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.